Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Minggu ini kita telah memasuki bulan kelima di mana kita tidak dapat beribadah bersama di gedung gereja karena situasi wabah COVID-19 ini. Dalam masa-masa ini kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun dalam situasi itu, justru iman kita juga diuji. Apakah kita akan tetap setia kepada Allah? Atau sebaliknya? Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang pertama. Namun pembahasan kita adalah ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel, di mana mereka mulai berubah setia kepada Allah. Dan hal itu terjadi justru ketika Tuhan begitu setia memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Dan dari kisah ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah Allah tetap setia kepada janjinya. Dalam ayat pertama, malaikat Tuhan mengingatkan mereka betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel dan telah berjanji akan menyertai mereka hingga mereka memperoleh tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Dan walaupun bangsa itu berulang kali memberontak kepada Allah, tetapi Allah tetap setia kepada janjinya untuk membawa dan menyertai mereka sehingga mereka memasuki tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara, inilah karakter Allah kita. Dia adalah Allah yang setia kepada janjinya. Sampai saat ini, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dalam situasi apapun. Amin. Yang kedua adalah Allah kecewa karena umatnya tidak setia. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Dalam pasal yang kedua kitab Hakim-Hakim ini, kita dapat melihat bagaimana bangsa itu berubah setia kepada Allah. Mereka sudah mulai melupakan kesetiaan Allah yang selama ini menyertai dan mengasihi mereka. Mereka begitu mudah berubah setia kepada Allah mereka dan berbalik mengikuti atau bahkan menyembah kepada berhala-berhala. Allah sangat sedih dan kecewa dengan perilaku mereka. Yang ketiga adalah ketidaktaatan menjadi jerat yang menyengsarakan mereka. Ayat yang ketiga. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Saudara, meskipun Allah selalu setia kepada janjinya untuk menyertai umatnya, yaitu bangsa Israel, namun tidak sekali-kali Allah meluputkan mereka dari hukuman bila mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat ketiga ini kita dapat melihat bagaimana Allah memberikan konsekuensi kepada mereka sebagai dampak ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Di mana bangsa-bangsa yang mereka tidak halau dari tengah-tengah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan akan menjadi jerat
dan penderitaan bagi mereka. Jemaat Tuhan, dari kisah ini, apa saja yang menjadi pesan bagi kita semua? Di antaranya adalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap setia kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia juga adalah Allah yang setia kepada kita. Dalam Perjanjian Lama, Alkitab mencatat bagaimana Allah adalah Allah yang setia menyertai umatnya. Begitu juga dalam Perjanjian Baru, kesetiaan Allah yang sempurna dinyatakan lewat kematian Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, dalam hidup saya, kita yakin bahwa kematian Yesus sudah cukup membuktikan kesetiaan Allah kepada kita. Saudara-saudara, saat ini kita masih berada dalam pergumulan yang berat sebagai dampak dari COVID-19 yang melanda dunia. Apakah kita percaya bahwa Allah tetap setia menyertai kita? Dan apakah kita juga tetap setia untuk beribadah dan selalu menyembahnya dalam situasi apapun? Ketika kita selama 4 bulan ini tidak beribadah bersama di gedung gereja kita, ini juga adalah ujian bagi kesetiaan iman kita kepada Yesus. Ujian komitmen kita untuk tetap taat dan bersekutu dengan Allah dalam situasi apapun, termasuk bagaimana kita menjalin persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga. Sebagai gembala, saya juga sangat senang ketika melihat laporan bahwa jemaat tetap setia melaksanakan ibadah di rumah. Ini adalah komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan Dia akan sangat bersukacita menyambut setiap doa dan penyembahan kita yang kita panjatkan setiap saat dimanapun kita berada, termasuk setia beribadah di rumah tangga dan keluarga kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tidak tahu sampai kapan kita akan berada dalam situasi ini. Tak jarang kita begitu merindukan masa-masa seperti masa lalu sebelum wabah COVID ini ada. Namun kita harus tetap optimis, melihat ke depan. Apapun situasi kita tetap percaya bahwa Allah tetap setia menyertai kita. Tetap setia kepada janjinya untuk tetap bersama kita. Sebagaimana yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan walaupun mungkin kondisi dunia semakin buruk, kita tetap memiliki pengharapan masa depan. Sama seperti tadi bangsa Israel, mereka mengharapkan tanah Kanaan dan Allah menggenapi janji itu. Hal yang sama juga saat ini. Mungkin suatu saat kita tidak tahu bahwa dunia ini akan semakin buruk keadaannya. Apa yang kita lihat sekarang mungkin belum seberapa. Tetapi kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus. Bahwa Yesus menjanjikan ada satu tanah perjanjian yang sedang Dia sediakan, yaitu kerajaan surga. Dan suatu saat Dia akan datang menjemput kita, membawa kita keluar dari dunia yang fana ini dan masuk ke satu tanah perjanjian yang sempurna, di mana tidak ada lagi penyakit, penderitaan, air mata di sana. Dan kita percaya bahwa Yesus akan menggenapi apa yang dijanjikannya kepada kita untuk membawa kita ke sana. Inilah pengharapan kita yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Karena itu, sebagai respon kita, biarlah kita tetap selalu berpegang teguh kepada janji ini. Dan kita tetap berkomitmen teguh untuk tetap setia beribadah kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi anak-anak muda, tetap optimis, tetap sekolah, tetap kuliah dengan baik, belajar dengan semangat, lakukan yang terbaik, jangan banyak mengeluh, be kreatif, dan yang paling utama adalah tetap bertumbuh dalam iman dan setia beribadah kepada Yesus
Kristus. Karena Dia, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang selalu setia untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.